itu yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel 2 Jejak Dua Saudara. Aku akan bertanya ya, bagaimana caranya kita mengetahui isi kodam tersebut. Andi, gimana caranya, Andi? Tolong dijelaskan. Cara mengetahui bahwa benda-benda di sini emang benar berisi kodam dengan cara bisa dipegang ya, bisa dipegang seperti ini. Terus bisa dengan kesensitifan kulit Kita gitu ya. kulit kita, iya. Jadi dengan cara kayak gini ya, kita yang terutama yang paling harus diutamakan, kita bermunajat ya, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongannya untuk bisa merasakan benda-benda, jadi isi dari benda di sini. Dengan cara satu, kita jangan lupa ya untuk beristighfar terlebih dahulu, istighfar, terus kita bersyahadat, terus kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus selanjutnya dengan bacaan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salah satu cara buat merasakan dari benda-benda yang ada di sini ya, salah satunya ini ya, benda bertuah ya, benda pusaka peninggalan zaman dulu, peninggalan zaman kuno. Ini yang disebut keris ya. Ini yang disebut keris. Mari kita sama-sama mencoba ya, mencoba merasakan jadi adanya isi kodam tersebut. Apakah benar di sini terdapat kodamnya, apakah enggak? Langsung aja caranya gimana gitu ya. Iya, kita langsung aja ya. Dengan satu, kita jangan lupa ya, kalau misalkan ada minyak, kalian bisa pakai minyak terlebih dahulu ya. Minyak apa itu? Minyaknya bisa minyak yang biasa dipakai. Cara merasakan kalau emang benar di sini ada kodamnya ya. Satu, dengan bacaan istighfar ya, dengan istighfar, syahadat, la haula hauqalah ya, terus ya Allah. Salah satunya kayak gini, coba Mas Al. Ini ya salah satunya bisa ditirukan bagi siapapun yang mempunyai benda-benda apa aja, dari keris, dari benda-benda apa semacam batu, apakah apalah sebagainya, apa jadi benda-benda yang kalian punya. Dengan cara kayak gini ya. Satu, ini merasakan kesensitifan kulit ya. Satu, kita beristighfar ya. Dengan cara beristighfar ya, beristighfar, jangan lupa istighfar, terus bacain syahadat ya, syahadat, terus bacain la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus dalam hati diwirid terus ucap kata namanya? Ya Allah, ya Allah. Dengan ngewirid ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau emang benar di sini terdapat kodam ataupun isi dari benda-benda di sini, dia akan mengeluarkan energi dari benda tersebut di sini ya. Ini cara ngerasainnya. Satu, istighfar ya, jangan lupa istighfar, syahadat, terus baca la haula, terus baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus dalam hati. Nah, kalau emang benar di sini ada, benda tersebut akan mengeluarkan hawa panas dari kesensitifan kulit. Terasa di kulit kita gitu ya. Iya. Akan terasa panas. Iya, dia akan terasa panas. Terus kalau semisalkan udah panas, dia akan kalau semisalkan energinya makin keluar, makin kuat, dia akan kayak semakin ngedorong ke bawah. Begini. Iya. Terus ngangkat lagi ke atas, dorong lagi. Itu cara merasakan. Mari kita tes ya, tes apakah benda di sini emang benar ada apa enggaknya. Nah, di sini bersama Kang Abil ya, mau merasakan apakah benda di sini benar adanya
Jadi ada hawa dari khodam ya, khodam tersebut. Coba Kang Abil ya. Ya. Coba istighfar 3 kali. Ya. Terus syahadat 2 kali. La haula 1 kali. Terus bacain ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus menerus sampai dia keluar hawa panas. Kalau semisalkan dia nggak keluar hawa panas, berarti isi dari, maksudnya khodam dari keris ini nggak ada khodamnya. Ini kosong. Kalau semisalkan ini tidak mengeluarkan hawa panas. Siap. Kita coba ya. Di sini ya Kang Abil mau mencoba ya. Astagfirullah. Ini buat pemula juga bisa ya. Jadi buat orang awam yang mempunyai benda-benda bertuah seperti benda keris kah, mustika, batu kah, cuman belum tahu ya, belum tahu apakah di sini ada apa enggaknya benda apa khodam tersebut. Ini bisa kayak gini, bisa merasakannya secara langsung. Nah, kalau semisalkan di sini ya terdapat khodam-khodam dari benda bertuah, dia akan mengeluarkan hawa panas di kulit kita ya. Tapi kalau misalkan benda ini kosong, dia tidak akan mengeluarkan hawa panas ataupun energi-energi dari benda-benda tersebut. Ini ya tadi Kang Abil sudah mencoba membuktikan ya, jadi mencoba merasakan khodam dari benda-benda yang ada di sini. Nah, penjelasannya langsung kita tanya ke Kang Abil ya, gimana? Ini gimana? Jadi apakah di sini terdapat khodam? Apakah ini emang kosong? Kemana? Yang saya rasakan tadi ya. Yang saya rasakan tadi dengan cara tadi yang dikatakan tadi, dengan kita membaca istighfar, la haula, terus kita berwirid ya Allah yang kita rasakan di sini kayak ada rasa semacam apa namanya ya, gesekan gitu loh, yang dirasa di kulit itu panas. Yang kedua, yang jelas kita mempunyai rasa takut satu. Yang kedua, ada semacam kita mau digerakkan kemana gitu tangan kita, yang saya rasakan tadi. Mudah-mudahan kawan-kawan juga yang mau mencoba bisa merasakan seperti itu. Benar kan tadi kayak gitu? Iya, nah benar ya. Jadi benda ini ya yang disebut dengan keris ya. Ini kan benda keris ya berarti ini real ya, berkhodam. Ya, ini ada isinya, ada khodamnya. Ini kerisnya. Nah, kita mau mencoba yang lain. Media yang kecil, yang lebih kecil. Gimana caranya kalau yang lebih kecil kan? Nah, kita mau mencoba yang lebih kecil ya. Nah, siapapun yang mempunyai benda-benda mau kecil mau besar itu sama aja kayak barusan. Ini cara pengetesan khodamnya bisa kayak gini lagi, saya sebut. Ini cara pengetesan apakah benda tersebut mempunyai energi-energi dari khodamnya, dari isi benda tersebut, dengan cara yang kayak tadi, yang kayak barusan, dengan kita beristighfar, syahadat, terus la haula ya, terus membacakan lafal ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus menerus dalam hati sampai dia keluar hawa-hawa panas. Ya, kalau misalkan dalam hitungan detik 30 detik ini nggak keluar hawa panas, berarti ini nggak ada khodamnya. Nah, di sini Kang Abil mau mencoba lagi ya, apakah di sini terdapat khodam, apakah ini hanya sekedar hiasan-hiasan biasa, koleksi-koleksi biasa. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
Jadi bagi siapapun yang mempunyai benda-benda pusaka kayak gini ya, mau gede mau kecil, jadi entah itu barang apapun bisa ya dengan cara kayak gini, dengan cara kita beristighfar, terus kita bersyahadat dengan cara membaca terus lafal-lafal ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau yang ini nanti, ini nantinya semacam berbeda emang ini ya. Iya. Kalau yang ini yang saya rasakan tadi, otot-otot di sini kayak merasa mengecang nanti. Satu mengecang, dua ada kesemutan. Iya. Dari sini ke sini. Iya. Ada semacam kesemutan, terus otot-otot kita seperti kayak ketarik-tarik gitu loh. Yang saya rasakan tadi. Iya. Bener nggak nih? Iya. Ini bener ya. Ini berarti benda-benda di sini ini berkhodam ya, berisi ya. Ini ada khodamnya. Nah, bagi siapapun bisa ya, jadi bisa mencoba. Bisa mencobanya seperti yang kami lakukan di sini di tim Jejak Dua Saudara ya. Ini cara merasakan benda yang berkhodam. Beda sama merasakan benda yang tidak berkhodam. Kalau misalkan korek, pulpen, ataupun apakah lainnya, kalau semisalkan dia tidak berkhodam, dia tidak akan mengeluarkan hawa panas ataupun hawa-hawa lainnya. Beda dengan kayak gini. Kalau misalkan benda-benda kayak gini, ini bisa mengeluarkan hawa panas di tangan. Kalau yang mustika batu gimana? Nah, kalau misalkan dari mustika, ini kan lebih kecil lagi ya. Ini mustikanya ya. Nah, ini kan mustikanya lebih kecil. Ini bisa merasakannya di telapakan tangan ya, di telapak tangan taruh bisa. Di sini gitu. Iya, di tengah-tengah. Terus di sini bisa ya. Terus di sini bisa dengan cara menggenggamkan tangan, mengepalkan tangannya kayak gini. Di sini bisa. Nah, cuman kebanyakan orang ya biasanya kan di sini ya. Kalau misalkan di sini takutnya terkecoh sama denyutan nadi. Soalnya di sini terdapat denyut nadi yang kuat. Makanya biasanya kebanyakan orang terkecoh. Jadi terkecohnya di sini, apakah benar di sini adanya isian tersebut, khodam-khodam tersebut ataupun enggaknya. Tapi kalau misalkan kita mengetesnya di sini ataupun di sini, ini bisa real ada apa enggaknya. Lebih enak sini kan dia? Iya. Lebih enak sini. Iya. Kalau di sini ya. Jadi cara mengetesnya pun sama seperti tadi. Jadi dengan cara kita satu munajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan, kita minta bantuan untuk bisa merasakan khodam-khodam yang ada di benda-benda di sini ya, ataupun benda-benda yang kalian punya di rumah. Soalnya kan kebanyakan orang jadi mempunyai benda bertuah, mempunyai mustika, cuman tidak tahu apakah ini berisi, apakah ini berkhodam ataupun enggaknya. Kebanyakan orang kan bingung harus bertanya kepada siapa, terus bertanyanya kayak apa, kayak gimana. Nah, sekarang di sini kita menjelaskannya dari tim Jejak Dua Saudara, kita menjelaskan tata cara tentang memprediksi apakah mustika tersebut ada apa enggaknya khodamnya. Dengan cara kayak gini ya, yang tadi saya jelaskan. Satu, kita beristighfar, syahadat, terus membaca la haula, terus membaca ya Allah ya Allah ya Allah sampai terus menerus. Nah, perbedaan antara benda pusaka ya sama mustika itu bedanya. Kalau misalkan dari pusaka keris, dari pusaka semar ya, terus dari pusaka keris juga ya kayak gini, sama mustika itu perbedaannya. Kalau misalkan keris ini ya, kalau misalkan keris ini mengeluarkan hawa panas, cuman kalau mustika ini mengeluarkan hawa dingin. Kalau misalkan cuman dingin bukan karena kedinginan, tapi dingin hanya di satu titik pada bagian-bagian tertentu. Maksudnya pada bagian tertentu, jadi pada bagian yang ditempelin mustika ya Kang Abil ya. Iya, nah, di sini Kang Abil mau mencoba merasakan apakah benar di sini ada khodamnya atau apa enggaknya. Coba Kang Abil yang dipraktekin lagi apakah benar di sini ada khodamnya ataupun enggak. Siap.
Kita coba ya. Ini mencoba pakai batu mustika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Setelah saya praktekkan tadi ya, yang seperti yang Adi bilang, yang saya rasakan seperti ini. Waktu taruh di sini, kita istighfar, bacain apa seperti cara yang Adi bilang tadi, yang saya rasakan. Benar, di sini ada kayak rasa sebundan ini nih, ada kayak dingin gitu. Di samping itu seperti tadi, jadi tangan kita itu seperti kesemutan yang saya rasakan tadi. Terus kepalan tangan semakin mengencang gitu, kayak ada rasa semakin mengencang kepalan tangan kita. Seperti itu yang saya rasakan tadi. Benar nggak, Andi? Iya, benar. Nah, di sini ya kita sudah menjelaskan dari tim Jejak Dua Saudara sudah menjelaskan tata cara gimana cara merasakan hodam-hodam yang terdapat pada benda pusaka ataupun mustika ya. Di sini Nah, terus ya mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya ya. Nah, keterusannya bisa dijelasin sama Kang Adil ya. Mungkin kalian banyak yang punya kayak semacam kayak gini di rumah ya. Secara perawatan yang bagus gimana? Ini secara perawatannya tergantung ya. Jadi kalau semisalkan mau dirawat ya dirawat, kalau semisalkan mau dibiarin ya dibiarin. Yang penting jangan pernah menganggap ini sebagai Tuhan kalian. Betul, siap. Ini hanya sekedar koleksi ya, jadi tetap ya Jangan terlalu ketergantungan gitu yang iya, ada istilahnya. itu yang terpenting, jangan pernah ketergantungan dari benda-benda yang ada di sini. Maksudnya kita minta pertolongan pada Yang Maha Kuasa ya. Iya, itu yang paling utama. Ya, terus cukup sekian ya penjelasan dari kita untuk mengetahui si kodam yang barang-barang yang kita punya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mustikanya ya. Nah, ini kan mustikanya lebih kecil.